Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Sambada dan rekan saya ada Raihan Agung Permana dan juga ada Muhammad Walid Jabar. Kita bertiga dari Ekonomi Pembangunan Universitas Pasundan. Di sini kita akan membahas yaitu analisis perencanaan strategis yang berjudul Evaluasi Kritis Target Proyeksi RPJMD dan Realisasi Fiskal APBD. Kita akan ngambil studi kasus yaitu keselarasan anggaran jangka menengah dan kepatuhan aturan fiskal Kabupaten Cirebon. Kita langsung lanjut ke slide pertama, yaitu ada latar belakang dan urgensi kajian. Slide ini mengupas akar permasalahan mengapa evaluasi kritis terhadap keuangan Kabupaten Cirebon perlu dilakukan. Ada dua fenomena utama yang diangkat oleh kita, yaitu ada diskoneksi rencana dan realisasi, dan juga ada urgensi UU KHKPD nomor 1 pada tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan dulu yang diskoneksi rencana dan realisasi. Dalam praktiknya, dokumen RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah seringkali disusun dengan target yang sangat optimis dan idealis, atau bisa dibilang teoritis. Namun, ketika diturunkan ke dalam APBD tahunan, target tersebut kerap membentur realitas ruang fiskal yang sempit. Akibatnya, muncul defisiensi atau gap besar di mana banyak program prioritas dalam rencana tidak bisa dieksekusi karena ketiadaan anggaran yang real. Kalian juga bisa baca di PPT ini bahwa dijelaskan kembali itu seringkali terjadi gap atau defisit signifikan antara perencanaan jangka menengah atau RPJMD yang bersifat teoritis yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Lanjut ke urgensi UU HKPD nomor 1 tahun 2022. Lahirnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang HKPD, menjadi instrumen pemaksa atau enforcer. Undang-undang ini dilarang menghabiskan uang hanya untuk birokrasi. Belanja pegawai dikunci maksimal 30% dan wajib mengalokasikan minimal 40% untuk belanja infrastruktur pelayanan publik. Hal ini menuntut tim perencana daerah untuk melakukan rasionalisasi angka secara presisi, bukan sekedar menaruh angka estimasi di atas kertas. Dan di sini juga di dalam PPT bahwa benar regulasi nasional menetapkan batasan kaku agar posisi belanja pegawai dibatasi maksimal 30% dan belanja infrastruktur minimal 40%. Dan kalian juga bisa baca di sini adalah hal ini menuntut rasionalitas perencanaan proyeksi keuangan daerah secara presisi. Secara presisi, jadi bukan sekadar menaruh angka estimasi di atas kertas, begitu. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada penjabaran visi beriman. Yang pertama ada bersih dan inovatif, yang kedua ada maju, yang ketiga ada agamis dan aman. Di sini saya akan menjelaskan bersih dan inovatif dulu, yang dimana fokus utamanya adalah reformasi birokrasi internal, yaitu strategi dasarnya adalah memperluas implementasi e-government dan digitalisasi sistem pelayanan publik. Tujuannya jelas, untuk bersih dan inovatif itu. Kenapa jelas? Karena memangkas celah korupsi, meningkatkan transparansi, serta mempercepat waktu respon pelayanan kepada masyarakat. Dan juga di sini memang benar, dia tuh fokus reformasi birokrasi dan perluasan sistem digitalisasi tata kelola pelayanan publik guna peningkatan transparansi. Dan yang kedua ada maju. Maju yang dimana tuh aspek sosial ekonomi. Klaster ini berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia, yaitu sumber dasar manusia, dan pemulihan ekonomi akar rumput. Di sini tuh ada peningkatan mutu sumber daya manusia lewat akselerasi sarana sekolah, penanganan isu stunting, dan revitalisasi UMKM lokal. Begitu. Jadi di sini tuh ada indikator kinerjanya juga yang diarahkan pada program intervensi stunting. Yang tadi saya bilang itu kesehatan, akselerasi mutu, dan sarana sekolah yaitu pendidikan. Serta pemberian stimulus atau revitalisasi bagi pelaku UMKM lokal agar naik kelas. Dan yang ketiga ada agamis dan aman, yaitu aspek sosial dan lingkungan.
Pelestarian adat budaya wisata religi, modernisasi sosial, serta mitigasi degradasi lingkungan dan banjir regional. Kebijakan ini tuh menyeimbangkan pembangunan fisik dengan ketahanan sosial dan lingkungan. Langkahnya emang benar yang tadi saya bilang, yaitu meliputi optimalisasi potensi wisata religi dan pelestarian adat. Karena di sini ada penguatan modernisasi sosial demi menjaga kondusivitas serta penanganan isu ekologis krusial di Kabupaten Cirebon seperti mitigasi banjir regional dan degradasi lingkungan. Oke guys, kita langsung lanjut lagi ke slide berikutnya. Pentahapan prioritas RKPD. Agar visi ini beriman, tidak berjalan tumpang tindih perencana pembuat peta jalan atau roadmap, pembangunan yang terukur secara bertahap dari tahun ke tahun melalui RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di sini saya akan mulai dari tahun 2025, yaitu Fondasi Tata Kelola yang berfokus pada reformasi birokrasi dan pelayanan publik dasar. Di sini tuh pembangunan diawali dalam institusi terlebih dahulu. Fokusnya adalah pembenahan sistem birokrasi dan pemenuhan standar pelayanan minimal SPM atau pelayanan publik dasar bagi masyarakat. Kita langsung lanjut ke tahun 2026, yaitu akselerasi ekonomi. Fokus informasi daerah dan akselerasi ekonomi masyarakat. Jadi tadi pada tahun 2025 kan menjelaskan yaitu diawali dalam institusi terlebih dahulu. Tapi di tahun 2026 setelah birokrasi mulai efisien, fokus bergeser keluar. Tahun ini ditargetkan untuk penguatan pusat informasi daerah dan mendorong percepatan roda ekonomi masyarakat pasca pembenahan dasar. Itu yang akan dilakukan pada tahun 2026. Kita langsung lanjut pada tahun 2028 yang berfokus pengelolaan lingkungan hidup dan kebudayaan. Jadi di sini itu ada semacam atau seperti ya keberlanjutan dan identitas intinya, yang dimana nantinya tuh fokus beralih pada aspek makro non ekonomi, yaitu pengelolaan lingkungan hidup demi pembangunan berkelanjutan serta pelestarian nilai-nilai kebudayaan lokal. Itu yang akan dilakukan pada tahun 2028. Di tahun 2029 yang dimana kita menganalisis dengan tahun terakhir, yaitu ada fase hilir evaluasi kinerja pemantapan daya saing daerah. Di tahun ini merupakan tahun pemantapan. Fase ini juga diisi dengan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tahun-tahun sebelumnya, guna juga memastikan bahwa Kabupaten Cirebon memiliki daya saing daerah yang kuat di tingkat regional maupun nasional. Kita langsung lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada aturan batasan belanja negara. Slide ini menjelaskan bahwa fungsinya sebagai pengingat regulasi atau biasa dibilang itu reminder, yang dimana melandasi seluruh analisis postur belanja anggaran yang dibahas pada nantinya di slide-slide berikut. Di sini saya akan membahas dulu kenapa adanya angka 30%. Yang diperjelas lagi yaitu maksimal belanja pegawai. Angka ini adalah batas psikologis dan hukum paling krusial dalam UU HKPD nomor 1 pada tahun 2022. Pemerintah daerah diwajibkan melakukan restrukturisasi belanjanya agar porsi belanja pegawai tidak boleh melebihi 30% dari total belanja daerah. Di sini juga ada mandat mutlak UU HKPD. Di sini ada penekanan kata mutlak, berarti menunjukkan bahwa aturan ini bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban hukum. Di satu sisi, belanja pegawai ditekan maksimal 30%. Di sisi lain, alokasi untuk belanja modal infrastruktur fisik dipatok minimal 40%. Aturan kembar ini memaksa daerah untuk beralih dari consumption spending atau belanja konsumtif birokrasi menuju investment spending, belanja produktif untuk rakyat. Begitu guys. Kalian juga bisa sambil baca lagi, ini ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 1. Boleh kalian baca kembali untuk memperjelas lagi. Kita akan langsung lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini akan dibahas oleh Kang Raihan
Baik, melanjutkan dari Syambada. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai data yang telah kami peroleh dan telah kami analisis mengenai proyeksi keuangan pada RPJMD Kabupaten Cirebon pada tahun 2025 dan 2026. Nah, eh, telah kami dapatkan data dari dokumen asli RPJMD Kabupaten Cirebon dengan eh, pendapatan dan pengeluaran yang tertera secara detail dari dokumen tersebut, bahwa banyak total pendapatan yang didapatkan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian terdapat juga dari pendapatan transfer. Kemudian next slide untuk pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran atau biasa disebut belanja daerah, itu terdapat beberapa kejanggalan gitu, atau ada beberapa anomali yang terdapat pada data tersebut. Salah satunya, dan kita akan fokuskan di belanja pegawai. Kenapa kita fokuskan di situ? Karena memang si anomali ini sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kenapa disebut anomali? Karena sudah dijelaskan di Undang-Undang KUHPD itu di sebelumnya, itu bahwa belanja pegawai maksimal itu 30% dari belanja daerah. Nah, sementara setelah kita hitung dari proyeksi keuangan RPJMD Kabupaten Cirebon ini, dan kita bandingkan dengan pengeluaran real gitu dari DJPK Kementerian Keuangan Kabupaten Cirebon, itu dapat dilihat bahwa pengeluaran belanja pegawai pada tahun 2025 itu mencapai 45%, yang dimana itu sangat jelas-jelas melampaui atau melebihi batas pada undang-undang, yaitu 30%. Kemudian pada RPJMD 2026 ditargetkan kembali si belanja pegawai ini pada angka 42,7%, yang itu pun sudah sangat jelas masih di atas 30%. Nah, hal ini menjadi anomali atau sebuah eh, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon ini gitu. Sebetulnya di undang-undang tersebut tidak hanya mengatur belanja pegawai saja, tapi juga mengatur batas belanja lainnya di angka 40%. Namun kita lihat di belanja pegawai itu sangat gapnya sangat lumayan tinggi gitu setiap tahunnya. Makanya di sini statusnya warning atau berbahaya, karena sudah dilakukan secara rutin setiap tahunnya, padahal bisa jika dilihat tahun-tahun sebelumnya pun selalu melebihi batas maksimal dari undang-undang, yang dimana jika terus-terusan terjadi itu akan dikenakan sanksi. Namun kita lihat dulu beberapa alasan kenapa bisa terjadi kelebihan porsi untuk belanja pegawai ini di Kabupaten Cirebon ini. Boleh next slide. Next slide lagi. Nah, mungkin ini ada beberapa alasan mengapa terjadi kegagalan dalam mencapai target 30%. Kenapa selalu lebih gitu. Yang pertama ada mandat PPPK pusat. Jadi sering terjadi pada setiap tahunnya pengangkatan massal PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini merupakan instruksi wajib dari pusat. Namun, beban pembayaran gaji dibebankan langsung pada kas daerah tanpa peningkatan dana alokasi umum secara memadai. Jadi, gaji dari pegawai tersebut
ditanggung langsung oleh kas, sehingga tentunya membeludaknya pengeluaran untuk gaji pegawai. Yang kedua ada struktur birokrasi gemuk. Ya, pemerintah daerah mewarisi struktur kelembagaan yang gemuk dan birokratis. Banyaknya dinas fungsional non pelayanan dasar menyebabkan tumpang tindih pekerjaan dan akumulasi staf administrasi murni yang tidak efisien. Jadi di sini banyak banyak pegawai yang tidak melakukan tugasnya karena seringkali terjadi satu masyarakat dilayani oleh berapa puluh pegawai gitu. Jika diibaratkan, itu tentunya sangat tidak efisien. Jika yang satunya mungkin dapat melayani masyarakat, nah sisanya itu tidak ada pekerjaan, namun tetap harus mendapatkan gaji yang sama gitu. Yang ketiga itu ada rendahnya kapasitas PAD. Pendapatan asli daerah atau PAD yang kecil membuat nilai pembagi postur APBD menjadi sempit. Akibatnya pengeluaran belanja pegawai rutin yang kaku secara matematis memakan porsi persentase yang terlampau dominan. Nah, pendapatan asli daerah yang kecil pun tentunya sangat mempengaruhi karena yang tadi gaji pegawai dibayar dari PAD tersebut, sementara PAD-nya rendah. Nah, itu kan jadinya memakan biaya atau memotong biaya belanja lainnya gitu dan digunakan untuk menggaji para pegawai. Nah, selanjutnya ada next next slide, ada sanksi yang akan mungkin terjadi dikenakan jika kejadian tersebut terus berlanjut. Yang pertama ada penundaan DAU atau DBH. Jadi Kementerian Keuangan berwenang melakukan sanksi pemotongan atau penundaan transfer ke daerah bagi pemerintah daerah yang tidak menunjukkan progres penyesuaian porsi belanja. Langkah represif ini dapat melumpuhkan likuiditas operasional harian pemerintahan. Nah, mungkin jika dilihat bahwa Kementerian Keuangan dapat memotong atau menunda transfer daerah jika tidak diperbaiki gitu. Dan yang kedua ada hambatan administratif APBD, yaitu penolakan evaluasi RAPBD. Kementerian Dalam Negeri berwenang menolak pengesahan dokumen RAPBD yang dinilai melanggar batas undang-undang tanpa adanya peta jalan restrukturisasi anggaran yang rasional. Selain itu, daerah juga terancam kehilangan alokasi dana insentif fiskal atau DIV tahunan. Baik, selanjutnya. Next slide. Nah, mungkin untuk langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah Kabupaten Cirebon akan dilanjutkan oleh Muhammad Walid. Langkah strategis pengendalian belanja, restrukturisasi kelembagaan atau right sizing, melakukan merger organisasi perangkat daerah atau OPD yang memiliki urusan serumpun untuk memangkas jabatan struktural tidak produktif sesuai asas miskin struktur kaya fungsi. Rasionalisasi formula TPP ASN, menyusun ulang mekanisme pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP dengan mengaitkan secara ketat pada capaian kinerja real dan batas maksimal kemampuan keuangan daerah. Yang ketiga ada digitalisasi dan intensifikasi PAD atau PAD expansion, mengakselerasi sistem pajak berbasis digital atau e-taxation untuk melipat gandakan PAD guna memperbesar kapasitas pembagi anggaran belanja daerah secara keseluruhan. Yang keempat, moratorium pegawai non pelayanan dasar, menghentikan sementara rekrutmen tenaga administrasi murni secara bertahap dan memfokuskan sisa kapasitas belanja hanya untuk tenaga kesehatan serta kependidikan esensial. Untuk langkah strategis pengendalian belanja itu penyelamatan kesehatan fiskal daerah wajib ditempuh melalui langkah radikal perampingan struktur OPD,
pengetatan PPP berbasis kinerja real, digitalisasi pajak untuk ekspansi PAD, serta moratorium rekrutmen pegawai non-pelayan dasar. Next. Nah, untuk evaluasi capaian kinerja sektoral, yang pertama ada sektor on the track, belanja modal 102,81%, eksekusi pembangunan fisik, jalan irigasi, dan jembatan berjalan sangat progresif melalui target semula. Belanja barang dan jasa sebesar 102,20%. Ini menunjukkan akselerasi program digitalisasi dan kesiapan operasional birokrasi daerah. Ada sektor warning atau off the track, yaitu retribusi PAD sebesar 87,83%, yaitu capaian sektor hilir perdagangan, perizinan, dan pasar belum mampu menyumbang pendapatan daerah secara optimal. Kedua ada belanja hibah, ini melonjak 130,13%. Kenaikan yang terlalu drastis menunjukkan tingginya ketergantungan bantuan sosial konsumtif jangka pendek. Untuk terjadinya ketimpangan performa yang kontras, di satu sisi eksekusi pembangunan fisik seperti belanja modal berjalan sangat progresif melalui target. Namun di sisi lain capaian sektor retribusi PAD masih rendah dan belanja hibah konsumtif melonjak tidak terkendali. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada sintesis kinerja dualisme capaian. Kinerja operasional sangat baik, OPD teknik di lapangan sukses mengeksekusi penyerapan anggaran operasional dan belanja program infrastruktur fisik secara optimal. Terus ada logika keuangan yang lemah. Perencanaan anggaran terlalu optimis atau over optimis, budgeting tanpa penyesuaian tren real di lapangan memicu kegagalan likuiditas finansial daerah. Nah, untuk daerah itu memiliki kapasitas operasional yang sangat baik dalam menyerap anggaran di lapangan, tetapi memiliki kelemahan fatal pada logika keuangan akibat pola pikir penganggaran yang terlalu optimis, tanpa melihat tren pendapatan real. Seperti itu. Next. Nah, untuk risiko fiskal jangka panjang, di sini yang pertama ada ancaman defisit berjalan, pos belanja pegawai yang sangat kaku atau rigid memaksa TAPD menekan biaya publik non prioritas di tengah jalan jika pendapatan meleset. Yang kedua ada risiko anggaran semu, menetapkan target pendapatan tinggi tanpa reformasi pajak real beresiko menyebabkan kegagalan bayar pihak ketiga atau mangkraknya proyek fisik. Yang ketiga ada ketergantungan silpa rencana yang bergantung pada sisa lebih perhitungan anggaran yang dipatok naik 2 kali lipat menghambat terwujudnya kemandirian fiskal berkelanjutan. Yang terakhir ada di distorsi misi maju, dominasi bantuan sosial jangka pendek, dan belanja konsumtif menekan akselerasi daya saing ekonomi makro jangka panjang Cirebon. Untuk risiko fiskal jangka panjang ini itu jika pola anggaran tidak segera dibenahi, Kabupaten Cirebon diintai risiko defisit berjalan, proyek mangkrak akibat anggaran semu, ketergantungan akut pada silpa, serta matinya ruang anggaran untuk mendongkrak daya saing ekonomi makro daerah.
cukup, Kang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.